Perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Pengertian. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia yang berupa lambang bunyi, suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, atau yang terwujud dalam sistem yang dipahami oleh orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan, sehingga orang lain yang menerima akan mengerti, baik penyampaiannya lewat tulisan, bicara, isyarat, mimik muka, pantomim, serta menggunakan gerakan-gerakan yang berarti. Terakhir yaitu adalah perkembangan bahasa. Meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik dengan cara tulisan, lisan, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Selanjutnya adalah klasifikasi dan fungsi bahasa pada anak usia SD. Yang pertama, bahasa lisan. Menunjukkan hubungan rohani langsung karena setiap orang yang berbicara langsung berhadapan satu sama lain. Contohnya, jika bayi merasa lapar, kedinginan, sakit, dan lain sebagainya, sebelum anak mengucapkan kata-kata, tangisan adalah alat untuk mengkomunikasikan keinginan pada orang-orang yang berada di sekitar bayi tersebut. Yang kedua adalah bahasa tulis. Menunjukkan hubungan rohani yang tidak langsung karena mempergunakan sarana yaitu adalah huruf-huruf. Yang ketiga adalah bahasa isyarat. Komunikasi melalui isyarat sering digunakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk umum, isyarat digunakan jika hal tersebut dapat diterima dan dipahami oleh siapa saja. Contohnya, lampu trafik yang dipasang pada persimpangan jalan dengan maksud untuk melancarkan arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan. Pada anak yang menyandang ketunarunguan, yaitu adalah anak yang di dalam perkembangannya memiliki gangguan dalam aspek pendengaran bicaranya. Isyarat merupakan sebuah alternatif yang baik untuk mengatasi kesulitannya dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan bahasa. Menurut Syamsu Yusuf dalam Yusi Riksa 2009, 146 ada 4 tugas pokok yang harus dikuasai anak, yaitu A. Pemahaman, meliputi kemampuan memahami makna ucapan, tulisan, maupun bahasa tubuh yang disampaikan oleh orang lain. B. Pengembangan pembendaharaan kata, yaitu penguasaan dan penambahan kosakata baru, dimulai ketika usia 2 tahun, dan akan terus meningkat pada saat masuk sekolah. C. Menyusun kata-kata menjadi kalimat, dimulai sejak usia 2 tahun. Yang terakhir, ucapan. Kemampuan pengucapan merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar oleh anak. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Perkembangan bahasa digunakan untuk memahami karakteristik perkembangan bahasa pada anak. Karena bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia. Menurut hasil penelitian Owens 1984-47 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi anak usia SD adalah sebagai berikut, yaitu 1. Usia anak 6 tahun dan keterangannya memiliki kosakata yang dapat dikomunikasikan. Yang kedua, mampu menyerap 20.000 sampai 24.000 kata. Yang ketiga, mampu membuat kalimat meskipun masih dalam bentuk kalimat pendek. Yang keempat yaitu pada taraf tertentu sudah mampu mengucapkan kalimat lengkap. Yang kedua, pada usia 8 tahun. Anak akan mampu bercakap-cakap dengan menggunakan kosakata yang dimilikinya. Juga mampu mengemukakan ide dan pikirannya meskipun masih sering verbalisme. Yang ketiga, ketika anak berusia 10 tahun, yaitu mampu berbicara dalam waktu yang relatif lama dan mampu memahami pembicaraannya. Yang terakhir yaitu anak ketika usia 12 tahun, yaitu mampu menyerap 50.000 kata
dan mampu berbahasa seperti orang dewasa. Baik, untuk materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Yussi Riksa pada tahun 2019, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelambanan perkembangan bahasa. Asupan gizi mempengaruhi daya kerja otak, dan daya kerja otak mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Selain itu, kesehatan yang buruk membuat interaksi anak dengan lingkungannya menjadi terbatas, sehingga pembendaharaan kata anak juga menjadi terbatas. Yang kedua, ada intelijensi. Tingkatan intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah sangat miskin dalam berbahasa. Anak-anak dengan kategori intelijensi normal pada dasarnya akan memiliki kemampuan berbahasa secara baik. Anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. Yang ketiga, ada status sosial dan ekonomi. Anak dengan keluarga kurang mampu mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk literasi, yaitu mengenal huruf sebagai lambang dan bunyi terbatas. Selain itu, kesempatan belajar serta asupan gizi yang diperoleh juga terbatas. Anak-anak miskin cenderung menjadi iliterasi atau buta huruf atau buta aksara baik Latin maupun Arab. Yang keempat, ada jenis kelamin. Vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua dan teman sebaya juga membuat pembendaharaan kata semakin meningkat. Interaksi di sekolah antara anak tanpa membedakan jenis kelamin di sekolah membuat perkembangan bahasa anak perempuan maupun laki-laki berkembang secara optimal. Yang kelima, ada faktor hubungan keluarga. Pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. Yang keenam, ada akses komunikasi. Keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, baik keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi atau lembaga pendidikan maupun media komunikasi mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. Lalu selanjutnya ada peranan orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama, mengenalkan kata sapaan yang baik dan benar dalam keluarga, seperti memanggil anggota keluarga dengan sebutan ayah, ibu, nenek, dan kakek dengan lemah lembut. Yang kedua, melatih pengucapan kalimat pendek atau sederhana. Ketika anak menerima, meminta, atau bertanya kepada orang lain. Misalnya, terima kasih, Nek. Ade mau minum? Rara ngantuk ya? Bentuk kalimat pendek yang bernilai rasa sopan dan santun dapat dijadikan stimulus oleh para orang tua sehingga anak bisa lebih mudah untuk belajar bahasa. Selanjutnya, mengajak anak berbicara. Ketika orang tua mengajak anak berbicara, maka akan timbul proses merangsang anak untuk menyimak, berbicara tentang hal-hal yang ada di sekitar anak atau kegiatan menarik yang sudah dilakukan anak, membantu mengasah kemampuan anak melafalkan suatu kata dengan benar terhadap apa yang didengarnya. Yang keempat, membacakan cerita atau dongeng. Yang kelima, mengajak anak mengenal benda-benda di sekitarnya. Ketika orang tua berinteraksi dengan anak, secara otomatis bisa langsung mengajarkan anak mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya mengenalkan pensil, buku, sapu, baju, bola, dan lain sebagainya. Aktivitas mengenal benda yang ada di sekitar anak tidak hanya membuat anak mengetahui wujud benda yang sebenarnya, namun juga melatih artikulasi anak ketika menyebutkan nama benda tersebut. Yang keenam dan yang terakhir adalah menerapkan pola asuh demokratis.
Pola asuh orang tua demokratis merupakan pola asuh yang tepat bagi orang tua untuk membimbing, mengarahkan anak menjadi individu yang mandiri dan berkarakter. Pola asuh demokratis menunjukkan bahwa orang tua memberikan kebebasan untuk mengetahui, memahami, melakukan banyak hal, namun tetap terpantau termasuk belajar bahasa. Pola asuh demokratis memberikan kesempatan untuk anak berimajinasi, berekspresi secara maksimal dengan bimbingan dan arahan dari orang tua secara komprehensif. Selanjutnya adalah peranan guru. Yang pertama, menggunakan metode dan bermain peran makro. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya di sini adalah dengan mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan bermain peran makro. Contohnya dengan menyediakan fasilitas sesuai tema, membimbing dan mengatur jalannya proses bermain peran, mendidik anak agar dapat berbahasa dengan baik dan benar, serta berkomunikasi aktif dalam bermain. Yang kedua yaitu menggunakan metode bermain peran mikro, yaitu dengan mengarahkan anak dalam permainan peran mikro. Contohnya dengan menjadi model, dengan menjadi pengajar yang aktif, serta menyediakan fasilitas untuk membantu perkembangan bahasa anak. Selanjutnya, materi tentang model stimulasi perkembangan bahasa peserta didik SD. A. Teori-teori ini dapat dijadikan dasar pengembangan model stimulasi bahasa. Yang pertama yaitu model behavioris. Inti teori ini adalah orang tua mengajar anaknya berbicara dengan memberikan respon atau penguatan terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, model linguistik. Ketika dilahirkan, menurut model ini, anak sudah dilengkapi kemampuan untuk berbahasa. Yang ketiga, model kognitif. Model ini disebut juga model proses atau analisis strategi. Hubungan antara bahasa dan perkembangan kognitif ditinjau dari perspektif psikolinguistik, di mana dewasa ini terjadi karena anak-anak dapat belajar memang berkat adanya hal-hal positif. B. Model stimulasi pengembangan bahasa anak usia SD. Yang pertama yaitu membaca. Kegiatan pengembangan bahasa yang paling mudah untuk dilakukan di SD adalah membaca. Maka dari itu, membaca menjadi salah satu model pengembangan bahasa pada anak usia SD. Yang kedua, berbicara. Berbicara mengenai kegiatan sederhana yang orang tua dan anak lakukan dengan tentunya bahasa-bahasa yang sederhana juga. Yang ketiga, perkembangan perkenalkan kata-kata baru pada anak di tiap harinya. Yang keempat, apresiasi setiap pembicaraan atau cerita pada anak. Yang kelima, berbicara dengan melihat dan berpandang langsung dengan anak dan mendengarkan mereka sehingga mereka merasa apa yang mereka bicarakan itu penting dan dihormati oleh lawan bicaranya. Kita bahas pembahasan kita yang pertama. Kita jelaskan dulu berkenaan dengan emosi. Kita mulai dari pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Emosi juga didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan, macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pondasi perkembangan psikososial mencakup emosi dan pengalaman awal anak bersama dengan orang tua. Anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan sebagai makhluk sosial ini telah aktif dikembangkan anak sejak dari lahir. Pada usia 6 bulan,
anak telah mampu mengenal ibu dan anggota keluarga yang sering berinteraksi dengannya. Pada tahap ini, anak mulai membedakan sinyal-sinyal ekspresi sosial dari lingkungannya, seperti mengartikan senyum, marah, teriakan, kasih sayang, dan sebagainya. Sikap anak, utamanya dalam kemampuan sosial dan emosi ini, akan bersesuaian dengan pengalaman yang diperoleh dari interaksi mereka dengan orang lain. Seiring dengan bertambahnya usia, anak mengembangkan kebutuhan dan hubungan sosial yang semakin kompleks dengan lingkungannya. Kemudian ada beberapa fungsi dari emosi. Fungsi dari emosi itu pertama adalah merupakan bentuk komunikasi. Emosi sebagai bentuk komunikasi menjadikan anak dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaannya kepada orang lain. Kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Sebagai contoh, tingkah laku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber penilaian lingkungan terhadap dirinya, yakni seorang anak yang mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan menangis, lingkungan sosialnya akan menilai dia sebagai anak yang cengeng. Sedangkan perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut Allen dan Marotz, perkembangan sosial adalah area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu lainnya. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi, perkembangan sosial ini fokus pada relasi antara peserta didik dengan orang lain. Konsep Islam tentang perkembangan sosial. Islam menegaskan manusia diciptakan beragam agar saling kenal mengenal. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, manusia harus saling tolong-menolong, seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Konsep yang ketiga adalah sesama orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, seperti terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Konsep keempat, kaum muslimin itu adalah umat yang satu, seperti yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Semuanya itu berimplikasi pada guru yang harus menanamkan rasa kebersamaan dan peserta didik dapat menyesuaikan baik sebagai individu maupun dalam kehidupan sosialnya. Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman sebaya, hingga masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Adapun spiritualitas merupakan aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi dan sikap personal. Spiritualitas adalah cita rasa totalitas kedalaman pribadi manusia. Ada yang menyamakan antara spiritualitas dengan religiusitas, namun banyak pula yang membedakan keduanya. Yang jelas bahwa dalam spiritualitas mengandung makna semangat, ruh, jiwa, dan keteguhan hati atau keyakinan. Pijakan utama pendidikan berbasis spiritualitas adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran memuat nilai ketentuan lengkap dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, posisi hadis menempati sumber kedua yang berperan sebagai penjelas terhadap isyarat dan nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi suatu keharusan yang ditanam sejak dini kepada peserta didik. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan kebahagiaan peserta didik baik di dunia maupun di akhirat.
Oleh karena itu, pendidikan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan kelak di akhirat. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Lewis dan Rosenblum mengatakan bahwa proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi itu melalui 5 tahapan. Yang pertama disebut dengan elicitors, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua disebut dengan receptors, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. Yang ketiga disebut dengan state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat disebut dengan expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati, seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Yang kelima disebut dengan experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Lebih lanjut, Samsudin menggambarkan mekanisme emosi dalam rumusan yang lebih ringkas. Emosi adalah gabungan 5 komponen dari elicator, receptor, state expression, dan experience yang kemudian dibagi dalam 3 variabel, yaitu variabel stimulus merupakan rangsangan yang menimbulkan emosi disebut sebagai variabel stimulus. Yang kedua, variabel organik merupakan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi disebut sebagai variabel organik. Dan yang ketiga, variabel respon merupakan pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi disebut dengan variabel respon. Perkembangan sosial emosional anak memiliki keterkaitan dengan aspek perkembangan lainnya, baik fisik maupun mental. Keterkaitan tersebut dapat diketahui dari peningkatan kemampuan yang saling melengkapi. Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, dan penalaran. Anak akan menghasilkan prestasi di bawah kemampuan intelektualnya apabila emosinya terganggu. Secara psikologis, efek dari tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya. Berdasarkan pada paparan di atas, penting untuk orang dewasa lain yang ada di sekitar anak usia dini mengetahui bahwa kondisi emosi mereka dapat diketahui dari perilaku yang dimunculkan anak. Sedangkan proses pembentukan perkembangan sosial dimulai sejak bayi, dan itu merupakan pondasi yang terus berlanjut hingga usia lanjut. Jika tugas psikososial tidak tuntas di fase yang ditentukan, maka itulah yang menjadi sumber masalah gangguan dalam perkembangan sosial. Salah satu tokoh psikologi perkembangan yang merumuskan teori perkembangan sosial peserta didik adalah Erik Erikson. Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut. Ini dikenal dengan perkembangan sepanjang hayat. Perkembangan sepanjang hayat tersebut diperhadapkan dengan 8 tahap yang masing-masing mempunyai nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau sebaliknya. Berkembang sisi kelemahan sehingga karakter negatif yang mendominasi pertumbuhan seseorang. Kemudian kita lihat 8 perkembangan yang disampaikan oleh Erikson. Pertama, pada usia 0 sampai 1 yang disebut oleh Erikson dengan trust versus mistrust. Tahap pertama adalah tahap pengembangan rasa percaya diri kepada orang lain, sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Umur 2-3 tahun disebut dengan autonomy versus shame. Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya. Namun kenakalannya tidak dapat dicegah begitu saja
Karena tahap ini anak sedang mengembangkan kemampuan motorik dan mental, sehingga yang diperlukan justru mendorong dan memberikan tempat untuk mengembangkan motorik dan mental. Pada saat ini, anak sangat terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya, misalnya orang tua dan guru. Yang ketiga, tahap umur 4-5 tahun yang disebut dengan inisiatif versus guile. Mereka banyak bertanya dalam segala hal, sehingga terkesan cerewet. Mereka juga mengalami pengembangan inisiatif atau ide, sampai pada hal-hal yang berbau fantasi. Kemudian perkembangan berikutnya pada usia 6-11 tahun, disebut oleh Erikson dengan industry versus inferiority. Mereka sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar, namun masih memiliki kecenderungan untuk kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Kemudian perkembangan berikutnya adalah pada umur 12 hingga 18 atau 20 tahun, yang disebut dengan ego identity versus rule on fusion. Tahap ini manusia ingin mencari identitas dirinya. Anak yang sudah beranjak menjadi remaja mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Kemudian tahap berikutnya umur 18 atau 19 tahun hingga 30 tahun, yang disebut dengan fase intimacy versus isolation. Memasuki tahap ini, manusia sudah mulai siap menjalani hubungan intim dengan orang lain, membangun bahtera rumah tangga bersama calon pilihannya. Kemudian tahap ketujuh adalah umur 31 hingga 60 tahun. Disebut oleh Erikson dengan generation versus stagnation. Tahap ini ditandai dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama. Tahap ini terjadi saat seseorang telah memasuki usia dewasa. Yang terakhir, umur di atas 60 tahun, yang disebut dengan ego integrity versus putus asa. Masa ini dimulai pada usia 60-an, masa di mana manusia mulai mengembangkan integritas dirinya.